Gimana kabarnya Rosemary? Rosemary, sejujurnya udah lama nggak ketemu sama teman-teman karena band ini unik. Masalah ada pertanyaan untuk bagaimana biar band itu solid dan lain-lain. Wah ya. Nah, terus ada yang bilang juga kayak gini, cek abah ya kumaha ya. Saya mendengar bahwa Rosemary ini adalah teman-teman bermain skateboard. Ya kalian pemain band, tapi emang passionnya hasratnya jadi pengen bermusik. Jadinya ya udah bermusik aja gitu sampai akhirnya keenakan. Loh, kok jadi kerja beneran gitu loh. Si band ieu teh. Nah, jadi pemain bandnya. Nah, kesibukannya iya, mau orang bilang punk, mau orang kita bilang pop, ska, mau bilang kita reggae, mau bilang kita ska. Ku aing dibebet-bebetkeun di jerona gitu. Dia lagi bikin konten juga ternyata. Oh, tapi kita masukin mobil dulu. Oke. Nah, jadi sekarang podcast kita jalan-jalan ke rumahnya Ing Mary yang berada di Jalan Setra Duta, Sarijadi, Bandung. Dia lagi bikin konten juga soalnya di dalam. Tapi kurang kontrol gue, langsung let's go. Lari. Lagi apa? Dalam lagi main musik. Siapa? Timnya? Iya. Musik sama siapa? Sama teman-temannya. Kita latihan atau bikin konten, Cen? Kurang tahu tuh. Kita tunggu aja ya. Iya. Yang kerja di sini ya? Iya. Oh iya, bagian depannya sepam. Bagian hansip. Hansip. Duh. Ternyata saya bingung ini milih spotnya di mana ini ngobrolnya nih. Tapi disuruh masuk dulu yuk, kita masuk dulu. Ya ini lagi dram-draman. Wah, betul banget tuh. Kita tes dulu. Assalamualaikum. Nah, kan? Mal ameng, Cen. Mal ameng. Gua gitu ya dipaksa diajak ameng. Aduh, pinjol. Tere. Pinjol. Pinjaman online. Sehat, Bapak. Alhamdulillah. Maaf. Sehat, Pak? Iya, kami. Terima kasih loh sudah bertamu. Justru dalam rangka apa ini mau bayar sambutan? Betul. Jadi, ayo kalkulasi kita masuk dulu. Mungkin teman-teman di sana bingung sambutan itu apa? Apa sambutan itu utang? Udah pinjol. Nah, tolong itu apa? Bentar. Kamu si beca masukin. Parkirin dulu. Jadi tamu kali ini di Pura-Pura Podcast Jalan-Jalan adalah Abah Ing Mary. Ini dalam rangka jalan-jalan ini teh. Dalam rangka jalan-jalan. Jauh-jauh tuh yang ini kesini. Biasanya kan kalau Pura-Pura Podcast itu kan ruang bicara. Iya. Yang artinya tamu itu datang ke ruang kreasi nih. Oh iya. Nah sekarang
pura-pura podcastnya jalan-jalan. Bukan berarti saya yang harus disamperin ya, bukan. Tapi ini kontennya adalah jalan-jalan. Jalan-jalan. Memang kebetulan si Abah ini lagi santai katanya. Tapi kan lagi gudak-geduk tadi saya kedengar dari luar. Itu ngajarin itu, Kamu main drum? Enggak, ngajarin kakek. Jadi obrolan ini bakalan ramai nih konversi. Nah sekarang saya mau ngobrol-ngobrol dulu nih sama Abahnya sebentar. Kalian mah nggak perlu tahu, tapi nanti aja. Karena saya mau banyak yang pengen. Ini ngedadak pisan sih sebetulnya ya. Jadi nggak ada makanan, nggak ada minuman, ada juga cangkang cau buruk sama cai buruk. Saya mau makan apa juga. Jadi kawan kreasi ya. Sambil nunggu saya ngobrol-ngobrol, kita lihat nih yang satu ini nih. Tagline-nya kita Coffee Line to Legend Land. Jadi produknya itu memang benar-benar dari Gunung Jawa Barat. Saya nggak mau jual produk, tapi bapak ibunya nggak tahu. Pekerjaan apa yang harus kita kerjakan itu minimalnya kita harus punya basic ya. Harus cik, namun kanu desain seperti apa, bisa digituin nggak? Mereka membuka peluang untuk ekspor ke Turki. Nah, alhamdulillah para pelaku UMKM yang ada di Cimahi sangat antusias. Mungkin kalau teman-teman mau usaha itu juga bisa jadi salah satu alternatif. 250 juta maksimal ya, itu nggak terlalu mahal. Ada berapa tipe Kang di sana berarti? Kita ada yang paling utama itu kita ada tipe 30, terus 45, 51 sama yang 2 lantai tipe 114. Nah, itulah salah satu program dari Ruang Kreasi TV, obrolan kreasi buat kawan kreasi yang punya produk, apapun itu, bisa menghubungi kami biar kami review nanti. Asik. Datang ke tempat Kreasi ya, yang ya, berkreasi nah ya. gitu Bah. Untuk kreasinya seperti apa? Mungkin di kuliner. Nah, itu Mungkin mah dari semuanya produk, kemarin ya ada kan? yang jual rumah. Oh gitu. Iya. Ada yang jual kingkring, Yuke Dewa kan dia bareng sama Pindad itu kan bekerja sama Pindad bikin sepeda elektrik. Iya. Gitu. Atau Terus saya nanti bisa masuk ya? bisa dong. Saya jualan tongo sama tuyul. Jualan toko sama tuyul. Nah, jadi kawan kasih tadi saya bilang sama kalian kan, buah-buah ini si Abah ini tuh nyegik. Gede pisan nih mana. Nah, tadi waktu kalian nonton iklan, saya sempat tadi touring dulu ke rumahnya. Nyasar yang pada akhirnya terdampar di sini ruangan. Ini ruangannya enak sekali, Bah. Dan ternyata memang tadi udah ngobrol-ngobrol, ternyata ini adalah rumah orang tuanya Abah Ing. Iya. Ya? Hijau-hijau lah. Hijau-hijau. Besar di sini gitu ya. Ya udah. Gede teuing. Anggar kuburan mah masa gitu. Anggar kuburan mah sakit itu. Terus tadi juga di bawah tadi saya ngelihat ada ruangan semuanya serba putih. Nah, itu buat ternyata dulunya itu kolam renang. Iya. Berhubung tidak ada yang memakai kolam renangnya, jadi nggak di Iya. pelur ya gitu ya. Pelur putih jadi buat saya latihan wushu, buat saya jiu-jitsu, buat saya zumba, Yoga. dan ngadu muncang. Tapi tadi ada gitar, ada ya mungkin tempat Bahnya tempat buat berkarya ya. Bukan berkarya sih, kalau buat saya buat healing gitu. Healing di dalam rumah ya. Healing di dalam rumah. Lihat senja tembok semua. karena kalau kawan kreasi ke sini, di sini tadi waktu saya pergi dari jalan, di perjalanan menuju ke sini tadi mikir, Sin, kalau udah nyampe sini kayaknya mah susah. Kalau mau beli rokok, mau beli apa gitu. Iya betul. Ya kan? Iya betul. Jadi kalau udah nyampe rumah teh nggak sana ya. Gimana? Jadi saya punya warung sendiri ya. Boleh jauh, udun seberabosnya, Iya, Indomie seberadusnya. Nah, kawan kreasi nih, Abah Ing nih kemarin ada beberapa yang minta, Bah, Abah Ing minta Abah Ing atuh ngobrol katanya. Sharing mana? Aya di komentar. Abah Ing karena terakhir waktu saya ketemu sama Abah ini waktu di BTP. Naon eta? Bandung Timur Plaza. Dulu saya ngapain sih? Kamu nyanyi dong, Bah. Saya kan mengundang Rosemary pada saat itu di sana. Kita tahun sabaraha? Maaf, hilang ingatan gara-gara Omikron. Itu tahun 2000. Itu semuanya langsung ngeblank. Itu tahun 2015.
Oh my god. Itu tahun 2015. Tapi kita ketemu lagi waktu acara yang Ari DBN tuh. Di Cafe Bunda, Bagus Rangin. Saya main drum, Wima main bass. Ada saya. Kamu nyanyi, Bang. Iya. Itu bukan podcast ya. Bukan itu mah, tapi kita main band aja. Oh iya. Kan yang waktu kita bawain lagu Sepultura itu. Betul. Tapi kawan kreasi, kalian ngelihat si Abah ini menyanyikan lagu di Rosemary itu seperti itu. Waktu kemarin di acara di Cafe Bunda itu saya membawakan lagu Englishman in New York. Yang itu luar biasa. Maneh poho ya, Bah. Kamu Cikaracak ninggang batu, jencet, lila jadi dekat. Itu Tina tak kena. Hampurannya ada, saya orang Sunda gitu ya. Sunda mungkin, suka bercanda. Ya, mungkin. Ya. Kenapa teman-teman memilih pengen Abah? Mungkin karena banyol, Bah. Kebanyolan Abah itu yang membuat ngangenin orang kali, Bah. Kata orang saya itu bukan banyol, saya bukan jenaka, bukan humoris, bukan. Saya pecicilan. Tapi saya ya udahlah serius. Emang saya begini gitu ya. Kan saya serius seperti itu. Ya, gitu deh. Ya udah. Dari bikin ya. Jadi ketika saya serius, nggak ada yang bisa serius. Ketika meeting pun ya udah. Mau bagaimana lagi? Hasrat itu, passion itu jangan dipendem. Ya. Kalau dipendem itu jadinya nyeri hulu sabun. Iya, betul. Tapi ini ngomong-ngomong nih, Bah. Ini agak serius sedikit nih. Sok. Gimana kabarnya Rosemary? Siapa? Rosemary. Oh, Rosemary. Rosemary sejujurnya udah lama nggak ketemu sama teman-teman. Karena band ini unik. Dari dulu mau ada virus, nggak ada virus, band ini sangat unik saya bilang. Berarti nggak ada virus pun udah pandemi. Wah, dan pokoknya mah. Jadi si band ini teh enjoy saya bilang. Emang moto dari band ini dari berarti umur band ini sudah sekitar 20 tahun sekian ya. Udah cukup tua juga di Bandung juga, dari perindian juga sudah cukup tua saya bilang. Dan selama perjalanannya emang teman-teman personil empat lainnya ini emang bukan cuek-cuekan, tapi emang kita tipikalnya adalah kita ketika bekerja serius, ketika sedang tidak bekerja, mari kita lebih konsen ke keluarga. Jadi ngebaginya enak, begitu kan, lebih balance. Jadi nggak ketika kita sebagai Rosemary keluarga terbengkalai gitu aja sih. Ketika kita jadi Rosemary ya Rosemary seutuhnya. Tapi ketika menjadi seorang fatherhood atau menjadi man di dalam family, jadi man dan menjadi family yang paling utama. Jadi suami dan jadi ayah yang baik. Iya. Gitu. Jadi kalau nanyain Rosemary-nya seperti apa, saya jujur lain olo-olonya. Emang ini mah logikanya seperti ini dan cerita faktanya seperti ini. Band saya Rosemary ini selalu serius langsung ketika ada job. Jadi mau happy duitin go. Gitu. Emang bertahun-tahun seperti itu. Nah, tapi nyambung ke kemarin saya ngobrol sama Manji nih. Bah, masalah ada pertanyaan untuk bagaimana biar band itu solid dan lain-lain. Wah, ya. Nah, terus ada yang bilang juga kayak gini. Cek Abah ya kumaha ya. Saya mendengar bahwa Rosemary ini adalah teman-teman bermain skateboard. Ya, talent pemain band. Jadi teman-teman skateboard nyen band. Gitu. Ya komunitas lah ya. Ya. Nah, apakah cek Abah ya ngelihat Abah banyak teman-teman musisi-musisi lain lah gitu ya. Kita ngeband dulu, manggil dulu orang-orangnya, setelah gitu kita berteman, kita menjalin hubungan kemesraan biar eksistensi ya. Atau kita teman main baru kita main band. Kayaknya cek urang mah kalau kata saya band itu jodoh-jodohan. Mau sama siapa? Kang Diki sama Pek Nini tapi tidak berjodoh, misalkan gitu kan. Itu pun include dari sebuah kumpulan, dari sebuah komunitas. Saya bilangnya komunitas ya. Kalau ngobrolin tentang band saya, dulu personilnya semuanya adalah bukan pemain band. Termasuk saya pun bukan pemain band, tapi saya lahir dari keluarga musisi, jadi ada bakat ke musik gitu kan. Teman-teman kayak Gatot, gitaris saya dan vokalis saya di Rosemary, dia itu adalah atlet nasional. Atlet apa? Atlet skateboard Atlet Indonesia. skateboard. Bahkan kalau teman-teman
jalan-jalan ke rumahnya, koleksi pialanya luar biasa dan bahkan mewakili negara juga dulu. Oke. Jadi disebutnya atlet lah, walaupun olahraganya masih dipandang sebelah mata oleh pemerintah. Ya. Tapi sudah mewakili dan tiap minggu pun dia pertandingan keluar kota dan ini termasuk Fajar pemain bass pun sama. Termasuk si Ahong pemain drum saya pun sama. Begitu kita berkumpul di dalam satu olahraga yang sama. Loh, ternyata di dalam olahraga itu sangat bersimbiosis pisan ya, berkaitan erat dengan musik. Dari setiap pertandingan dulu tahun 98, 97, 98, 99, 2000 itu pertandingan skateboard nasional dari berbagai kota datang. Sesudah pertandingannya beres selalu ada musik, musik panggung, pembagian piala dan juga band-band lokal heroesnya. Sampai akhirnya kenapa kita nggak main band ya gitu. Selain bermain skateboard kita bermain band. Akhirnya ada beberapa lagu dan mendengarkan pasti influensi dari luar dulu ya. Kalau ini dulu kita jujur aja influence terbesarnya dari musik-musik California. Karena dari kulturnya itu. Karena kulturnya surfing dan skateboard pasti dari Amerika, dari California dan lain-lain. Ada mungkin temen kan Diki pernah dengar bandnya NoFX, Pennywise, Mighty Boston, terus banyak lah, banyak sekali gitu. Jadi ngikut ke situ lah. Nah, gitu akhirnya. Sampai akhirnya kita berani berkarya sendiri, lalu mencoba manggung, lalu bikin lagunya erek ngenaheun mangga, erek didenge mangga, erek jadi denge mangga, mau didengarkan silakan, mau tidak didengarkan nggak apa-apa, yang penting kami berkarya, gitu aja. Kita nggak mau cari kita udah dicap jadi pemain band lalu teman-teman harus langsung suka, enggak. Yang penting bakat kita dan hasrat kita tersalurkan, begitu kan. Sampai akhirnya ternyata lagu kita ada yang nempel lah 1-2 dari para Sartijen semuanya. Sartijen ya. Netizen. Para penonton dan akhirnya repeat lah. Ada main lagi sampai akhirnya mengeluarkan album lagi, mengeluarkan lagu lagi. Dek makin suka, akhirnya skateboardnya sendiri yang terlupakan. Karena gara main band. Iya. Jadi ini benar-benar hobi yang menurut saya jadi menghasilkan dan latihan kita jadi lebih seneng lah. Tapi berarti agak kepotong dong pertandingan skateboardnya tuh, yang lain-lainnya gara-gara main band. Prestasinya jadi menurun, termasuk vokalis saya si Gatot ini. Biasanya juara 1-2 aja jadi merosot, jadi ayam. Tapi kan prestasi. Ini kan pasti apalagi atlet sepak bola bertahan itu di belakangnya ada yang lebih jago lagi mungkin. Tapi emang passionnya hasratnya jadi pengen bermusik. Jadinya ya udah bermusik aja gitu sampai akhirnya keenakan. Loh, kok jadi kerja beneran gitu loh. Si band ieu teh. Nah, jadi pemain bandnya. Nah, kesibukannya Nah, jadi kesibukannya band lagi dan ada itinerary, ada rundown, ada bahwa kita diharuskan manggung di kota ini, manggung di kota itu. Jadi tiap minggu, every weekend selama belasan tahun kita nggak pernah ada di Bandung. Begitu. Jadi sampai akhirnya si Rosemary itu genre-nya naon, Bah? Nah, kalau ngobrolin genre sih kita nggak punya genre sebenarnya, nggak punya genre. Mau orang bilang punk, mau orang kita bilang pop, ska, mau bilang kita reggae, mau bilang kita ska. Ku aing dibebet-bebetkeun di jarona di kebanyakan saya yang bikin juga lagunya berbagai influence saya masukin. Mau ada reggae, mau ada pop, mau ada blues, mau ada rock, semuanya saya masukin. Sampai akhirnya genrenya teman-teman bilang itu bukan kita yang mengklaim ya, bukan kita yang bilang bahwa kita genrenya adalah ini gitu ya. Nah, teman-teman fans kita yang senang sama kita yang bilang bahwa kita band kita bernama bergenre skate punk. Dan mereka bilang kita lah yang mereka yang bilang ya. Yang mengawali yang original di Indonesia. Tapi benar kan di Bandung Timur berarti itu kan ramainya. Wah, edan home base. Bandung Timur teh eta home base-na ya. Enggak sombong juga, maksudnya di Jawa Barat langsung kita kuasai dulu. Raja Pensi, Raja Manggung dan lainnya pernah gitu. Tapi kan semuanya itu hanya hasrat kan.
passion Ya. Karena saya bilang tadi di awal, karena motonya band kita adalah enjoy. Mau didengerin silakan, nggak didengerin silakan. Tapi dengerin lah, mudah-mudahan suka. Suka ya udah. Gitu. Nah, karena aja nikmati terus Iya, ya. nikmati. Berarti kesimpulannya memang anak-anak baik-baik saja sekarang ya. Baik-baik saja, survive, dan mereka punya kesibukan masing-masing. Gatot sekarang punya sekolah skateboard di Bandung, sekolah skateboard yang besar juga di Bandung, dengan muridnya banyak. Fajar dengan bisnis pertokoannya di depan Unpad PHP ada satu tempat kopi, dan di dalamnya banyak sekali ada barber dan ini. Ahong lebih ke otomotif juga, dan juga punya garment juga, punya garment maksudnya punya maklum Konveksian. konveksi, terus bengkel jeep dan lain-lain. Ada Aban juga yang paling bungsu. Dulu dia itu adalah fans sejati kita, setiap kita manggung di mana dia ada, di kota mana dia ada. Sampai akhirnya pemain trompet kita dulu berhalangan untuk menikah dan bekerja. Pemain trompet sekarang di Noin Bullet, Randi. Sampai akhirnya mengajarkan ilmunya ke si Aban ini sebagai fans tapi seneng. Akhirnya kita angkat jadi personil. Jadi pemain trompet di Rosemary. Gitu. Oh, berarti kalian tuh berarti 6 orang. 5. Oh, 5 tuh termasuk si trompet itu tadi. 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang. Tapi berarti kalian itu tadi kalau ada event baru kita berkumpul. Iya. Nah, itu ada tugasnya nggak, Bah? Siapa yang menugaskan untuk kalian dijual nggak? Maksudnya gini, Nggak, gue punya band nih, Rosemary main dong di acara itu gitu. Gitu nggak? Kita DIY dari dulu. DIY sampai akhirnya do it yourself ya, DIY. Ya. Segalanya sendiri juga sama teman-teman personil juga. Ternyata banyak sekali backup teman-teman yang membantu di lingkungan kita sendiri, dari teman-teman skateboard juga sendiri. Prosesnya adalah seleksi alam. Kita lihat, wih si ini jago pisan ngobrol, si ini jago nge-marketinginnya gitu. Kita nggak pernah langsung mencari orang yang jago ini. Ya, Tapi nggak di mencari lingkungan manajer, sendiri. enggak ya? Enggak, kita cari di lingkungan kita sendiri dulu, karena kalau punya prinsipnya seperti itu menurut saya kerjanya jadi nyaman. Betul. Begitu kan, daripada kita harus nge-hire langsung Teka paksa ya gitu. Nah, akhirnya ya ada kebentuklah belajar kita pun pelan-pelan seperti apa, manajemen band seperti apa, manajemen keluarnya seperti apa, in and outnya seperti apa gitu. Belajar juga dari teman-teman band yang sudah ada senior kita, termasuk dari Kang Diki, bahwa band itu harus begini. Sampai akhirnya berjalan sendiri. Dan asalnya kita menjemput bola, ternyata bola datang sendiri. Gitu sih. Gitu. Lebih simpel ya, sesimpel itu. Asalkan teman-teman punya karya yang jodohan teh. Jodohan teh ya iya, tadi. Kan? Berarti karya, memang berkarya weh ya. Iya, ternyata karya kita yang tadinya iseng ternyata malah jadi rezeki kita tiap minggu gitu. Nah, itu tuh berarti mulainya dari tahun berapa sih Rosemary itu? 97-98. 97-98. Nah, itu kan main tuh beberapa tahun tuh. Terus. Dan saya itu sebetulnya formasi kedua. Yang asli itu Indra. Si Gatot, vokalis kita. Makanya dia yang paling muda. Dia paling muda. Iya. Kita formasi kedua ketika istilahnya beginilah, Rosemary yang pertama itu hanya iseng kumpul-kumpul lalu vakum gitu ya, terus karena kesibukan skateboard dan lain-lain berkumpul bareng saya dan jadi. Terus kenapa namanya Rosemary? Iya, karena Noah udah ada. Karena dewasa 18 ke saya. Karena dewasa 19. Kesana. Eta si Rosemary ini adalah seorang perempuan. Ya, bukan kan dari kabogohna iya Rosemary teh. Kabogohna ada superhero Rosemary, Spider-Man ya. Spider-Man. Nah. Mary Ann. Mary Jane. Enggak, si Rosemary ini bukan daun-daunan, bukan tokoh, bukan siapa sebetulnya. Dia itu adalah pemain bokep. Kang Diki ngalamin nggak dulu ketika nggak ada DVD, nggak ada VCD, sebelum itu ada Betamax. Betamax. Kasetnya segede. Yo, segede gaban. Pala bukan kena anjing ngagaik kan. Iya. Ini kan jarang dulu ada kaset bokep, kaset BF, kaset blue film. Betamax dulu sangat jarang. Tapi karena Fajar emang dia
bolak-balik luar negeri, keluarga ini punya si kaset ini. Ternyata diputer lah satu si kaset ini teh setelah saya pinjam. Nah di dalam pemerannya film BF itu teh si Rosemary ini emang cantik sekali yang di kapal pesiar teh. Naik bulu kelekan. Naik bulu kelekan kan zaman Eva Arnaz. Iya. Nah itu sangat kengyang-nyang lah. Gitu. Si Rosemary itu teh. Ya geus we atulah eta nama bena meureun gitu. Iya. Oh, jadi Rosemary itu kawan kreasi. Pemain Blue Film. Iya. Pemain Blue Film ya? Artis film. Aktris film Blue. Ya. Itu sih logika faktanya adalah itu. Faktanya seperti itu, tapi karena kita kan harus nyeleneh ya. Jadi namanya juga nyeleneh. Iya, pada zaman itu kan kudu nyelenehan ya. Teu nyeleneh enggak asik gitu ya. Apalagi Bandung makan gudangnya nyeleneh. Tapi berarti akhirnya berhasil lah ya, bukan berhasil karena mungkin itu tidak di luar ekspektasi kalian ya. Di luar ekspektasi. Untuk bermusik seperti itu. Sangat tidak ada tujuan, sangat tidak ada visi misi, sangat tidak ada cita-cita sebenarnya. Hanya kita menyalurkan hobi tadi ya. Hobi, passion. Nah, dari situ sampai tahun berapa berarti, Bah? Nanti. Si Rosemary eta teh aktif maksudnya. Dari tahun setelah hiatus mereka 2001 hiatus, naik lagi, diangkat lagi 2004 saya bikin punk rock show. Nah dari situ lah rame deui 2003 2004 ngaperepet nanti. Oh, ngaperepetnya justru di 2003 2004 setelah saya bikin lagu punk rock show tuh. Gara-gara lagu itu tuh loba mainnya akhirnya jadi pemain band. Beneran. Jadi pemain band beneran. Dan nama ini tuh sebetulnya kawan kreasi. Nantilah saya panggil pemain gitar ya. Itu waktu tadi saya kesini tuh dia lagi main drum. Lagi main drum. Terus saya ngeliat Nah yang seru adalah Kang Diki ada ini mah sekali lagi ini logika buat band seperti kita ya, yang DIY, yang indie dan lain-lain. Pada zamannya sekitar tahun 2000 sekian, 2005 2006 gitu ya. Kita sangat dibantu bukan oleh person, bukan oleh keadaan, bukan. Yang ngebantu kita adalah bajakan. Oh, benar-benar itu makan buat sebagian orang emang merugikan. Tapi jujur buat saya, itu kok menguntungkan. Apa menguntungkannya? Bukan mengajak untuk membajak ya pada tahun segitu, bukan sekarang ya. Tapi garis bawahi lagi gratis, ya. Itu promosi band yang gratis setelah muncul DVD, VCD, ya kan. Ketika saya harus berkunjung main band sama teman-teman Rosemary ke sebuah kota yang sangat jauh, misalkan Payakumbuh atau misalkan ke Padang ke atas lagi atau mau ke Medan atau pokoknya jauh yang tidak pernah kita pikirkan kita bisa bermain band. Ketika nyampe di sana kita pun saling melirik, emang ada yang tahu kita? Ya ada lah, makanya kita diundang juga, begitu kan logikanya. Setelah kita manggung dari satu lagu sampai ke lagu ke 13-14, kita tidak bernyanyi, semuanya yang nyanyi adalah penonton. Amazed, wonderful menurut saya. Lalu cari info dong, kenapa mereka bisa tahu lagu-lagu saya? Bahkan ada fanbase di sana teh, kota yang sangat terpencil teh, dengan gor yang sangat penuh dan lain-lain. Ternyata diselidiki adalah mereka dapatnya bajakan. Tahu kita dari bajakan dan dari zaman-zaman zin ya dulu. Ya kan. Nah, artinya teman-teman sekarang mah jarang udah nggak tahu zin teh apa. Bukan magazin ya, tapi lebih ke propaganda melalui bacaan-bacaan yang dibikin sama teman-teman, bahkan belum ada warnanya, kayak fotokopi gitu ya. Lalu muncullah fenomena distro dan lain-lain. Nah itu mungkin bajakan itu yang bikin kita bisa bermain kemana-mana gitu. Bukan mau berterima kasih kepada bajakan. Enggak, saya kan bilang ini mah contoh lah ya. Zaman dulu ya. Ternyata melalui bajakan mereka mendengarkan. Betul. Dan itu banyak, Bah. Iya. Banyak musisi-musisi kemarin yang merasa terima kasih pembajak gitu karena saya sudah dipromosikan dengan maaf kalau buat teman-teman artis nasional, maaf sekali yang menggaungkan
jangan stop bajakan dan lain-lain gitu ya. Saya juga mendukung, sangat mendukung, karena itu pun merugikan, termasuk merugikan band seperti kita. Tapi karena kita produksiannya hanya berapa ratus ya, mampunya udunanana patungannya cuma mampu bikin kaset 200, 300 sampai 500 keping gitu ya. Maaf kalau sama teman-teman yang lebih senior, sama yang lebih hebat, yang seperti kita tahu di Indonesia namanya sampai jutaan keping dan lain-lain misalkan gitu-gitu, karena kita kan DIY. Ya, jadi dari indie dan lain-lain. Jadi cerita ini mah sebetulnya hanya cerita aja. Ya, cerita ini tidak menyudutkan pihak manapun. Saya kalau ada yang menyudutkan silakan ngobrol di sini sama saya, mari kita ngopi. Mari kita ngopi di sini. Iya, PHB kan sama. Iya, PHB juga sama. Ini mah kan cerita-cerita. Lebih ke realita menurut saya. Saya dibantu dulu adalah dengan segitu. Kalau sekarang mah nggak usah dibajak juga teman-teman. Dengan portal-portal musik yang ada, betul. Ini balik lagi kesadaran diri sendiri lah. Mau mendukung bandnya, mau cinta sama bandnya, silakan beli menurut yang teman-teman band yang bikin. Ya, silakan download di digital platform sekarang mah ya. Kan? Bisa kayak gitu terus musisinya pun. Kalau sayang sama band-bandnya yang langsung bentuk fisiknya koleksi. Betul kan? Betul. Nah begitu. Kalau zaman saya dulu mah kayaknya mereka bentuk kecintaannya berbeda, edukasinya pun berbeda. Ya, karena mungkin Rosemary pada saat itu memang tidak berniat untuk menjadi menjadi musisi yang banyak didengar lagu-lagunya kan, tidak begitu kan? Kita bukan pemain band sekali lagi. Makanya nggak ke situ ekspektasinya ya. Erek debat ke masa koma aing, pek koma mana da aing melain musisi gitu.